kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, jumpa lagi kita dengan topik-topik yang menarik tentunya. Hari ini kita bahas tentang kontroversi demi kontroversi pernyataan Presiden Jokowi. Ini terkait dengan pernyataan tentang IKN, di mana kesannya Presiden Jokowi buang badan bahwa rencana pembangunan IKN itu adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh MPR, katanya 93%. Dan apakah ini benar seluruh rakyat Indonesia betul-betul menginginkan pindah ke IKN, ibu kota kita? Dan untuk bahas ini tentunya kita akan mendengarkan dari pendapat Dr. Ahmad Yani SH, Ketua Umum Partai Masyumi, sekaligus juga pengacara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kira-kira ini? Memang berita yang kemarin ya. Kemarin. Ini cukup menghiasi di media massa kita, Kang Heri. Baik di media yang konvensional maupun media sosial. Ini lagi-lagi menurut saya pernyataan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini menunjukkan orang tidak kesatria. Ya kan? Nggak gentle, tidak gentle. Pernyataan ini buang badan, ya kan, buang badan, mau melimpahkan, dan ini kan berulang kali seperti itu. Tidak hanya satu kali, ini kan karakter, sikap dasar seperti itu. Memang kalau kita lihat, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya juga, daya magnetnya itu daya cengkramnya itu, atau daya pengaruhnya itu sudah mulai redup kan. Yang sudah kita berulang kali. Karena mau lengser ya? Udah mau lengser kan, tinggal hanya tidak menghitung bulan lagi. Ini hanya menghitung hari. Menghitung hari. Kalau lagunya Krisdayanti menghitung hari, ya kan, menghitung hari. Betul. Hari demi hari kan. Mungkin juga itu juga yang dia takutkan. Sebenarnya kan harusnya tidak ada hal yang dia takutkan. Kalau benar. Ya, tidak ada hal yang harus dicemaskan. Dan kalau itu betul, dia memang kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi ini dalam rangka 10 tahun ini betul-betul dia dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat dan mesejahterakan rakyat. Atau hanya dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya, seperti itu. Yang jelas selama dia memimpin, ya kan, dia berhasil mengantarkan anaknya jadi wali kota. Gibran. Betul. Ya kan? Terus dia berhasil mengantarkan mantunya Bobby, ya kan, menjadi wali kota. Dia berhasil mengantarkan Gibran menjadi calon wapres dan menjadi wapres. Walaupun sama-sama kita tahu harus dia rubah aturan yang ada melalui keputusan sang paman seperti itu. Dia rubah keinginannya. Kan ada orang yang menyatakan, ya kan, kalau dia ingin sesuatu, dia rubah aturannya seperti itu. Sama juga kalau ada anekdot, kalau mau kita jalan itu perboden, nggak boleh. Tanda perbodennya yang dia cabut seperti itu. Nah ini kan lagi-lagi menunjukkan betul, ya kan, dia menganggap kita ini kalau menggunakan diksinya Rocky Gerung, menganggap kita dungu nih, ya kan, atau kita lupa memori kita, ingatan kita, menganggap kita ini amnesia semua, orang yang lupa. Padahal ini sama-sama kita mengetahui ini adalah keinginannya Jokowi. Saya menyatakan kita harus bantah, ini tidak ada keinginan rakyat Indonesia surah itu. Kapan Jokowi meminta pendapat pandangan rakyat Indonesia? Ini kan juga, kalaupun dia juga sendiri kan dia ini seketika,
ya kan? Dan juga dia tidak menyampaikan di dalam visi dan misinya. Nah, waktu kampanye ya. Waktu dia ingin running yang kedua kali, ya kan? Itu kan di periode keduanya kan ini. Periode pertama enggak. Kalau dia memang dia ingin seharusnya, kalau dia itu tapi dia sembunyikan, ya. Karena kalau pada waktu mau kampanye belum tentu dia takut ini. Jangan-jangan banyak orang nolak kan? Nggak kepilih lagi. Nggak kepilih seperti itu. Nah, jadi menurut saya pernyataan yang dikutip bahwa menyatakan ini adalah keinginan rakyat seluruh rakyat Indonesia yang diimplementasi, yang diwakilkan ya melalui DPR, ini kan kayak kaset rusak dulu. Ya. Ini bagaimana kayak kaset ini kan sudah juga sama juga kayak rejim-rejim yang sebelumnya. Tapi faktanya kan dia ditumbangkan oleh rakyat melalui mekanisme ya kan, jatuhnya Pak Harto, jatuhnya Bung Karno dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau dia menyatakan kapan dia meminta, kita sama-sama mengetahui juga gara-gara IKN ini sekarang ini kan nanti praksi-praksi yang ada ini akan lempar bola semua nih. Ya. Kan sudah mulai kan rame juga. Bahkan ya kan, dan ini memang sunatullah biasa antara presiden yang mau terbit dengan presiden yang sudah mau terbenam, ya kan, itu biasa. Yang mau terbit yang rame, ya kan, yang mau terbenam ya menjadi dengan sendirinya, yang akhirnya dia akan dengan kesendiriannya. Pak Harto aja yang berkuasa 32 tahun kan juga lambat laun kan pendukungnya. Iya. Berapa banyak? Nah, apalagi seorang Jokowi ini sendiri. Jadi menurut saya ini tidak benar. Betul. Bahkan kalau dia menyatakan, pada kita bahas, dia sudah nggak kuat lagi tinggal di istana karena bau-bau kolonial, kan? Kolonial. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang dia kemukakan ini adalah nggak benar juga. Kalau kita mau lacak, kalau dia mengatakan bahwa keinginan pindah ke ibu kota itu keinginannya Bung Karno, berapa kali pernyataan Bung Karno itu keluar dan terdokumentasi kan dalam yang namanya program yang disusun oleh Bung Karno pada waktu itu. Dan juga kalau mau Pak Harto, di mana melacak keinginannya Pak Harto di program reprintanya itu, baik reprintah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang maupun GBHN. Memang ada rencana Pak Harto ingin memindahkan, tapi kan gagal di yang di Jonggol. Jadi menurut saya ini cara dia ingin menutupi dari tanggung jawab. Jangan lupa dia nggak bisa ini pindah ibu kota, ini keinginannya dia. Keinginannya Pak Jokowi, dia bagaimana cara dia paksa melalui praksi-praksi yang ada, ya seperti itu, yang ada, ya kan, akhirnya menyetujui. Kita sama-sama tahu konfigurasi periode kedua itu begitu kuatnya Jokowi mengendalikan partai-partai politik, mengintervensi yang namanya parlemen. Nggak usah jauh-jauh, yang baru terakhir ini apa, ya kan, dasar argumentasi yang dapat diterima dengan akal sehat, Erlangga harus mundur. Kan seperti itu. Padahal Erlangga sendiri sedang harum-harumnya membawa Golkar, ya kan, membawa Golkar nambah kursi, suara yang luar biasa. Dan dia tidak dalam keterkaitan ada kasus seperti itu. Ya. Jadi menurut saya kayak gitu, Pak Eri. Sebentar, ada pertanyaan begini, kalau misalnya mau jujur aja, pertanyaan jujur aja gitu. Benar nggak yang 93% DPR ini betul-betul aspirasi rakyat gitu? Artinya bisa nggak diimplementasikan sebagai dicerminkan sebagai nggak bisa ya? Tidak otomatis keputusan DPR itu menjadi keputusan rakyat. Bahkan kadang-kadang jaraknya pisah. Fakta DPR kan mau memutuskan sesuatu ditolak oleh rakyat melalui gerakan mahasiswa, gerakan kaum intelektual, kan nggak jadi kemarin. Parlemen jalanan maksudnya? Iya, ini nggak yang kemarin, bukan yang mereka kemarin. Yang urusan yang mau bagaimana putusan Mahkamah Agung, ya kan, mau dikukuhkan, ya kan, bahkan menolak keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Nggak, referendum bisa nggak? Kalau referendum mungkin bisa gitu ya. Ya, itu makanya menurut saya belum ada. Belum ada ya? Iya kan, kapan dilakukan referendum? Kan tidak pernah ada. Keinginan rakyat misalnya kan nggak ada. Kalau mau pada waktu itu dong, kalau dia ingin betul kayak itu, sebelum dia, ini saya punya keinginan mau memindah ke bagaimana kehendak rakyat, saya ingin referendum, kan nggak dilakukan. Kalau dilakukan nggak salah ya, Pak, harusnya melakukan itu ya, baru dia bilang boleh berapa persennya itu kan. Kalau ini nggak bisa, ini ada tidak bisa, ini adalah penyesatan.
yang menyatakan bahwa keinginan rakyat itu karena 93% fraksi di DPR menolaknya. Seperti memang waktu itu yang menolak, kalau tidak salah Demokrat dengan PKS yang walaupun akhirnya Demokrat AHY setelah dia diangkat jadi menteri dia puji-puji, ya kan seperti itu. Oke, terus kembali ke soal buang badan tadi. Ini kan soal tanggung jawab. Utang APBN ya kan besar sekali. Luar biasa. Untuk bayar IKN itu berapa? Gitu, ini kan yang saya masukkan itu pertama ya kan ini beban. Sudah berapa ratus triliun habis, dan dia juga tidak jujur atau alias berbohong. Awalnya dia menyatakan ini tidak dibiayai. Oh iya, pertama ya kan? itu iya dari APBN. Sudah banyak investor mau adanya kan, sudah ngantri. Kalau soal soda ngantri ini kosakata yang akrab digunakan. Sudah ngantri mau beli yang nama SMK. Sampai hari ini bannya skrup aja nggak ada. Skrup kecil. Kaca spionnya aja belum ada dijual. Kaca spion apa namanya? Mobil SMK. Itu kan harus dia pertanggungjawabkan. Kan dia ngeles juga. Iya. Itu bukan urusan saya SMK loh, kok urusannya justru dia. Mulai dari seperti itu. Termasuk yang IKN ini kalau misalnya minta pertanggungjawaban langsung, kalau misalnya udah mundur, udah lengser. Oh bisa dong. Pertama dia bisa diminta bukan polisi kebijakannya, oke. Tapi pembangunan itu berapa biaya yang digunakan? Saya yakin ini markup banyak. Oleh karena itu perlu. Karena kan sudah dikemukakan tidak hanya IKN ya. Kita oke IKN lah. Di IKN berapa bangunan itu? Per meter square-nya. Itu kan harus dihitung ya. Berapa harganya? Bisa dihitung itu. Jadi berapa triliun ini? Karena pasti ini adalah menambah beban. Dan kita nggak tahu angkanya berapa sesungguhnya. Jadi ada angka proyek, ada angka sesungguhnya. Yang real ya? Yang real. Nah ini juga. Belum lagi menurut saya yang lain-lain, cara pembangunan infrastruktur kayak tol yang pernah kita bahas. Berapa per meternya? Ya kan harganya. Berapa yang ada? Yang katanya termahal di dunia itu gitu loh. Nah jadi menurut saya Pak Heri, ada yang dia kemukakan lagi bahwa pindah ibu kota ini tidak hanya pindah fisik. Loh dulu kita sudah mempersoalkan. Betul. Tidak hanya persoalan fisik, tapi di sini ada kota peradaban. Jakarta ini. Di Jakarta ini adalah kota sejarah. Tonggak perlawanannya jadi Jakarta. Tonggak cita-cita proklamasi di Jakarta. Rumusan cita-cita dan keinginan bangsa, filosofi dirumuskan di Jakarta. Jakarta ini tidak hanya sekedar kota fisik. Gitu. Tidak ada fisik. Ini ada kota yang mengandung berbagai macam aspek. Aspek kita berbangsa, filosofis kita berbangsa, aspek sosiologi kita berbangsa, bernegara, historis dan lain sebagainya. Nah sekarang dia balik-balik. Tidak hanya sekedar pindah istana, katanya pindah fisik atau pindah gedung-gedung kementerian. Justru kita dari awal sudah kita kemukakan. Sudah diingatkan ya. Nah, dia bahkan mengatakan pernah juga sebagian sehingga mengantarkan sahabat saya Edi Mulyadi ke penjara itu karena mempersoalkan pindah ibu kota ini. Bahkan ada yang menyatakan gedung-gedung mau dijual kan. Terus siapa yang akan mengisi IKN itu di luar ring pemerintahan kan seperti itu. Ya sampai sekarang aja infrastrukturnya kan belum tuntas. Bagaimana ada ibu kota yang sumber air minumnya aja menjadi masalah. Jadi menurut saya apa yang dikemukakan Pak Jokowi ini pindah bukan cuma fisik, itu yang sudah argumentasi semua orang yang menolak pindah IKN itu sudah menyampaikan. Kok sekarang dia pakai-pakai, dia bolak-balik kayak gitu loh. Balik-balik. Satu lagi. Terus groundbreaking 3 proyek itu ada apa dong? Proyek investor asing. Ibu kota mana investor asing gitu? Ada. Ngantri katanya. Iya kan, seperti diseleksi gitu. Satu hal nih, tuh apa namanya? Daerah khusus Jakarta gitu, artinya bukan lagi ibu kota, itu kelihatannya sudah seperti tersosialisasi sedemikian rupa, jadi orang manggilnya kadang-kadang DKJ. Kalau saya tetap ngambil lagi DKI. Karena sampai saat ini belum ada yang namanya secara aspek legal formal yuridis kita pindah ke sana. Karena sampai hari ini Jokowi tidak berani mendatangkan kepresnya, karena di undang-undangnya itu baru dia baru dia jadi pindah setelah Presiden menandatangani. Dia mau lempar badan. Beban ini mau dia bebankan kepada Pak Prabowo gitu. Tapi DKJ udah terlanjur. Ya itu kan dalam bentuk
Iya. Dalam bentuk, tapi kan undang-undangnya belum. Undang-undangnya IKN ini nggak bisa dipakai DKI iya. belum ya. Kita itu kan hanya sebutan. Kalau menurut saya ini proyek yang gagal nanti. Gagal Dan kita total. jelas proyek gagal ini kita minta pertanggungjawaban Pak Eri. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketum, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Menarik sekali tadi uraian dari Pak Ketua Umum. Jadi sekali lagi kita mau ini Pak Eri. Ya. Ini pernyataan ini dia lempar badan, dia tidak kesatria. Ya, tidak kesatria. Itu betul. Ya, Jokowi betul-betul jadi tidak gentleman. Ya buang badan, tidak mengakui bahwa itu memang cawe-cawe, memang keinginan hasrat besar dari nafsu besar dari Jokowi untuk bangun IKN. Tapi sekarang ujung-ujungnya dia tidak mengakui, malah melempar ke seolah-olah jadi keinginan rakyat, padahal rakyat tidak merasa terwakili di DPR yang 93% katanya sudah menyetujui. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.